Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhikum bi'ulumina wa bi'ulumikum wa bina wa bikum fid daraini amin. Ila an qala, masih pembahasan terkait arba'atu min kutubin tafsiluha Taurat Musa bil huda tanziluha Zabur Dawud wa Injilun ala Isa wa Furqan ala khairil mala. Pembahasan terkait kitab-kitab Allah yang harus kita yakini dan ketahui, yaitu ada 4, yang mana 4 kitab ini diturunkan kepada nabi-nabi. Di antaranya adalah Nabi Daud, itu Allah berikan Zabur, Nabi Musa Allah berikan Taurat, Nabi Isa Allah berikan Injil, dan Nabi Muhammad Allah berikan Al-Quran. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan pembahasan atau syarah penjelasan daripada bait ini, Imam Nawawi lebih kepada beliau sedikit banyak menceritakan apa yang ada di dalam kitab-kitab selain kitab Al-Quran. Tapi memang di antara hal yang kita harus ketahui adalah dulu kitab-kitab selain kitab-kitab diturunkan para nabi, tentu Allah memberikan mukjizat. Ada Nabi Musa Allah berikan mukjizat tongkat, dan tongkatnya luar biasa. Ya, ketika Allah perintahkan lempar itu tongkat, maka ternyata tongkatnya bisa membelah lautan. Nah, akibat tongkat ini bisa membelah lautan, kan umatnya pada percaya. Jadi pengen iman kepada Allah itu dulu nih, pengen iman kepada Allah itu harus melihat sesuatu yang simsalabim dulu gitu. Ya, kita tidak katakan itu sihir, tidak, jelas itu mukjizat. Tapi umat zaman dulu ketika mereka ingin iman kepada Allah, mereka pengen mukjizat yang bagi mereka itu adalah yang luar biasa. Tongkat bisa menjadi ular, kan bagi mereka luar biasa gitu. Kemudian tongkat membelah lautan, itu kan luar biasa sekali. Tapi berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW, di mana Allah jadikan mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Dan ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra. Artinya apa? Artinya kita umat Nabi Muhammad itu harus lebih tinggi daripada umat sebelum-sebelumnya. Karena kita umat Nabi Muhammad, ya, jangankan ya, kita itu tidak perlu melihat tongkatnya Nabi Musa sehingga kita harus iman kepada Allah. Kita tinggal melihat nyamuk saja kita beriman kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kata Allah Iqra, bacalah. Ya, dalam artian yang lain mungkin Iqra, ya, belajar. Coba kamu belajar. Ketika kamu belajar, maka kamu akan sampai kepada suatu pengetahuan, suatu ilmu, di mana dengan kamu mempelajari ilmu, kamu akan sadar begitu besarnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita tidak perlu itu istilahnya, saya pengen tahu mukjizat Nabi yang istilahnya seperti mukjizat Nabi Musa atau seperti mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Itu sebenarnya bagi kita tidak perlu penting. Gitu. Meskipun itu adalah satu bukti kebenaran para nabi, tapi bagi kita umat Nabi Muhammad tidak penting. Karena kenapa? Kita pun punya mukjizat, itu Al-Quran, dan ternyata Al-Quran itu isinya Masya Allah luar biasa. Bahkan untuk mendapatkan mukjizat bagi kita tidak perlu jauh-jauh, cukup nyamuk saja. Kalau kita pelajari benar-benarnya, coba bayangkan itu Allah bagaimana nyiptain nyamuk. Yang namanya nyamuk kan hidup, berarti ada di sana sistem kehidupan. Di sana mungkin ada jantungnya, mungkin nyamuk juga di sana ada telurnya, ada anak nyamuknya, bahkan di sana ada sistem pencernaan lain sebagainya. Bayangkan itu bagaimana Allah Maha Pencipta bisa menciptakan nyamuk yang sebegitu rumit. Manusia tidak akan pernah mampu untuk menciptakan seekor nyamuk pun tidak pernah bisa. Maka tentu ketika kita berpikir ke sana, kita sudah menubuhkan satu mukjizat di antara mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Karena mukjizat itu artinya kan secara bahasa yang melemahkan.
Sekarang ketika kita dengan ilmu pengetahuan melihat nyamuk, kita lemah. Melihat lalat, kita sudah lemah. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, lalat itu kalau sudah mengambil sesuatu, silahkan coba kamu balikin tuh yang sudah diambil lalat, gak bakal bisa. Kan kita lemah. Ini kan ciptaan Allah benar-benar menjadikan kita lemah. Berarti ini kan mukjizat. Maka kita beruntung, mukjizat Allah berikan kepada kita adalah Al-Quran. Dan tentu mukjizat Al-Quran ini di dalamnya ya, itu berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Dimana kalau kitab-kitab yang lain kan lebih banyak pada wa'ad atau nasihat. Kemarin kita bahas apa yang ada dalam kitab Taurat yang isinya nasihat-nasihat. Tapi kalau Al-Quran tidak hanya sekedar nasihat, bahkan sains pun ada dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang isinya itu melebihi apa-apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sehingga di sini dijelaskan, ya, halamannya masih di sini. Berarti Wa an Hasan Al-Basri 1 2 3 4 5 baris ke-6 dari akhir. Jadi baris ke-6 akhir lah gitu. Di sana wa anil Hasan Al-Basri, bahwasanya diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri atau diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri bahwasanya anzalallahu mi'atan wa arba'ata kutubin. Allah menurunkan 104 kitab. Wa wada'a ulumaha fi arba'atin, dan Allah mengumpulkan, menitipkan semua ilmu-ilmu yang ada dalam 104 kitab tersebut dalam 4 kitab, yaitu wahia at-Taurat, Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Jadi dari sekian banyak kitab yang Allah turunkan, Allah kumpulkan lagi ilmu-ilmunya ada dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan Furqan, Al-Quran. Itu. Tsumma auda'a ulumi salasa ghairal Quran fihi ma'ziyadat la tanhasir. Kemudian Allah menyimpan lah seperti itu. Menyimpan ilmu-ilmu yang 3 tadi, ya. Taurat, Injil, Zabur, itu semua kitab tersebut dimasukkan ke dalam Al-Quran, bahkan ma'ziyadat, dengan tambahan-tambahan la tanhasir. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, ya. Imam Hasan Al-Basri itu kan tabi'in besar, ya. Beliau Masya Allah, ya kan? Beliau seorang tabi'in yang memang termasuk ulama besar juga di zamannya. Nah, itu kata beliau bahwasanya Al-Quran ini isinya melebihi apa-apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan ziyadat latan hasir, di sana ada tambahan-tambahan yang tidak terhitung, tidak ada batasnya. Ya memang benar. Karena dalam Al-Quran tidak hanya cerita, tidak hanya nasihat, tapi juga di sana bahkan ada ilmu pengetahuan. Itu. Bahkan kalau sekarang itu ada, ya, selama saya belajar di salah satu sekolah yang pernah saya ajar itu ada di SMA. Di sana itu ada yang namanya metode terpadu. Jadi metode terpadu itu memang metode di mana kita ini, ya, meskipun kita mengajarkan pembelajaran atau materi umum, tapi harus bisa, ya, menyimpulkan, ya, atau harus bisa mengaitkan pelajaran umum ini dengan pelajaran agama. Maksudnya bagaimana? Kita harus menyadarkan siswa bahwasanya semua ilmu itu pasti ada kaitannya dengan agama Islam. Sehingga contohnya ada guru fisika atau guru kimia menjelaskan materinya, ya, itu kan ada dalam Al-Quran, ya. Jadi Allah menjelaskan hati yang sempit itu, ya, hati yang sempit itu Allah jelaskan ka'annama yas'adu fis sama, ya, seolah-olah orang tersebut naik ke langit, ada dalam Al-Quran, ya. Ketika Allah menjelaskan ka'annama yas'adu fis sama, bahwasanya seolah-olah orang yang dadanya sesak itu seolah-olah dia naik ke langit. Nah sekarang kan yang menjadi pertanyaan kita, orang semakin dia naik ke atas, bahkan naik gunung lah gitu, semakin tinggi itu kan napas dia semakin sesak, karena oksigen semakin tinggi semakin menipis. Nah ini Al-Quran sudah menjelaskan hal demikian. Maka, ya,
ketika gurunya menjelaskan terkait hukum apa kan itu, kemudian dibawa Al-Qur'annya, siswanya akan mengatakan, "Oh, Masya Allah agama saya. Al-Quran itu Masya Allah." Gitu. Jadi benar-benar di sana itu banyak sains, banyak ilmu pengetahuan yang bahkan kalau orang berat mengklaim paling dulu menemukan, andai kata mereka tahu merujuk pada Al-Quran, maka akan sadar bahwasanya ini loh Al-Quran sudah bahas dari dulu. Kayak gitu. Maka dalam Al-Quran itu ma'aziyadat la tanhasir, banyak beserta tambahan-tambahan yang tidak ada batasnya. Nah, kemudian waqala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, jami'u ma taquluhu al-ummah syarhun lis-sunnah wa jami'u sunnah syarhun lil-Qur'an. Semua apa yang dikatakan ulama itu dalam rangka menjelaskan hadis, dan semua penjelasan semua hadis itu dalam rangka menjelaskan Al-Qur'an. Artinya memang ilmu daripada Al-Qur'an ini tidak ada habisnya. Itu tidak ada habisnya. Bahkan Profesor Dr. Quraish Shihab yang memang terkenal sebagai mufassir, ya, salah satu mufassir yang berasal dari Indonesia dengan kitab tafsirnya Al-Misbah, ya, kalau nggak salah, itu belum mengatakan apa yang dalam Al-Quran itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa orang, ya, menghabiskan ilmunya. Artinya Al-Quran itu sampai kita gali sejauh manapun gak bakal habis-habis. Gitu. Dan memang kata ulama seperti itu. Dari sekian banyak ilmu hadis itu kan merujuk dari Al-Quran juga. Itu menjelaskan Al-Quran dan sebagainya, maka itu semua tidak akan pernah habis. Wa qala aidan jami'u ma hakama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu minal Qur'an. Bahwasanya semua yang dihukumi oleh Nabi itu adalah apa-apa yang Nabi pahami dari Al-Quran. Gitu. Jadi sumber perbuatan Nabi pun, dari hukum-hukum yang Nabi putuskan, itu semuanya berasal dari Al-Quran. Gitu. Sehingga ulama sampai mengatakan, kenapa kok sunnah itu bisa menjadi sumber syariat? Karena wama yantiqu anil hawa. Bahwasanya Rasulullah itu tidak akan pernah berkata dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah hanya hanya orang yang diberikan wahyu. Itu artinya apa-apa yang Rasulullah keluarkan dari kata-kata, maka itu sebenarnya adalah sesuatu yang bukan sekedar ucapan manusia biasa, tapi semuanya itu, apalagi berhubungan dengan hukum, adalah berasal dari apa yang beliau pahami dalam Quran atau berasal dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Itu. Ini sebenarnya sedang menjelaskan begitu besarnya ilmu di dalam Al-Quran, begitu besarnya dan agungnya isi dalam Al-Quran, begitu sempurnanya isi dalam Al-Quran, sehingga ulama itu berusaha untuk menggambarkan inilah Al-Quran seperti ini. Gitu. Bahkan disebutkan waqala ba'dhum lam yuhid bi ilmil Quran illallah. Tidak ada yang bisa menguasai ilmu Al-Quran kecuali Allah. Gitu. Kemudian selain Allah tsumma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabinya. Jadi yang maha tahu terhadap isi dalam Al-Quran itu ya Allah. Sehingga kan kalau kita belajar selalu ada kata-kata di akhir wallahu a'lam, karena kita sedang meyakinkan diri kita bahwasanya hanya Allah lah zat yang mengetahui segalanya. Gitu. Kita hanya sekedar membaca, itu pun meskipun kita merasa pemahaman saya sangat luas, itu belum memadai pemahaman itu, belum ada apa-apanya. Gitu. Karena tidak ada yang bisa menguasai, meliputi ilmu Al-Quran kecuali Allah. Kemudian nabinya itu pun sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kadarnya kepada nabi. Sebagaimana yang masalah ruh, kan itu ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, ya. Bahwasanya Rasulullah itu ditanya terkait ruh. Kata Nabi, ruh itu adalah perkara Tuhanku dan aku tidak diberikan kecuali sedikit. Rasulullah saja mengatakan terkait ilmunya aja itu beliau mengibaratkannya sedikit. Ya iya, sedikit disandarkan pada Allah. Ya, sedikit buat Allah, buat manusia. Oh, bisa luas sekali. Ya ibaratnya, ya, satu, ya, kita ibaratnya itu kita mencelupkan benang ke lautan,
samudra lah. Ya kita ambil itu benang, paling setetes pun mungkin nggak dapat. Itu ilmu kita, semua ilmu yang di dunia segitu. Berarti ilmu Allah tidak ada batasnya. Itu. Kemudian tadi kan urutan-urutannya ilmu Al-Quran tidak ada yang bisa, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian nabinya itu pun sebatas apa yang Allah berikan kepada nabinya. Kemudian setelahnya itu summa warasta aktsaru dzalika anhu a'lamu sahabati ma tafawutihim fi. Kemudian ilmu tersebut terwariskan kepada para sahabat, tentu sahabat juga ya, secara keilmuan tidak lebih alim dari Rasul. Semakin kesini semakin sedikit ilmunya gitu. Nah, seperti siapa? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Dan disini dijelaskan bahwasanya sahabat Abu Bakar adalah orang yang paling alim terhadap ilmu Al-Quran. Kemudian Ali, wa Ali karamallahu wajhah, kemudian sahabat Ali. Kenapa sahabat Ali dikatakan orang yang alim? Karena Nabi SAW pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Ini kan sebuah kiasan, begitu alimnya sahabat Ali karamallahu wajhah gitu. Kemudian ya, bahkan sahabat Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi, berarti beliau mengatakan jami'u ma abraztuhu lakum minat tafsir fa huwa min Ali. Sahabat Ibnu Abbas itu tekenal sebagai ahli tafsir. Ya, sahabat yang memiliki ahli tafsir, bahkan Rasulullah SAW itu mendoakan beliau sehingga beliau itu memiliki kemampuan untuk takwil, untuk tafsir. Makanya kan salah satu doa kita tadi, Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa afid ala wa qulubina ma afatahu ala qulubi ibadika wa alimna ta'wil. Gitu. Karena memang sahabat Ibnu Abbas itu termasuk orang yang Rasulullah doakan sehingga mendapatkan ilmu takwil. Beliau menjadi ahli tafsir. Kata beliau, apa yang aku tampakkan dari ilmu tafsir itu dari sahabat Ali, sanadnya. Itu berarti kan sahabat Ali sangat alim sekali. Gitu. Nah, ini semua kata-kata setelahnya pun sedang menjelaskan terkait begitu luasnya ilmu Al-Quran. Karena kalau kita bicara pendapat ulama ada berapa, maka kita akan temukan semuanya pasti akan menjelaskan begitu banyaknya ilmu Al-Quran, bahkan sampai ribuan gitu. Dan kita sampai saat ini belajar ilmu Al-Quran sudah berapa banyak dari ilmu Al-Quran? Kan sedikit sekali yang kita pelajari, tapi tentu kita istilahnya dalam hal ini masih bersyukurlah, karena kita masih termasuk golongan orang-orang yang diberikan ilmu tersebut meskipun sedikit, dan tentunya kita masih berproses untuk terus menambah ilmu tersebut dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Baik. Nah, ini kalau saya lengkap berarti di sini juga ada yang mengatakan bahwasanya pangkal daripada ilmu Al-Quran yang ada di pangkal ya, atau misalnya itu garis besar lah gitu ya, usul itu kan berarti pangkalnya atau dasarnya atau garis besar lah seperti itu. Secara garis besar ilmu Al-Quran itu ada 3 ya, menjelaskan terkait 3 hal. Pertama tauhid, berarti di sana ada tauhid menjelaskan ketauhidan, kedua ada wa'ad, nasihat, ketiga ada hukum gitu. Maka karena kaidah ini, maka terjadilah orang yang mengatakan Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini mencakup semuanya. Artinya dia bisa mencakup semua Al-Quran ya. Kalau kita ditanya apa surat yang bisa mencakup seluruh isi Al-Quran, ya Al-Fatihah. Itu katanya. Nah, kemudian kita pun sering ya disebutkan, sering dibacakan suatu riwayat bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Ikhlas itu sama seperti orang yang membaca sepertiga Al-Quran pahalanya. Kenapa? Karena tadi Al-Ikhlas itu isinya tauhid, sedangkan tauhid itu adalah 1/3 daripada usul ulumul Quran. Gitu. Maka
dengan kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sebanding kita membaca Al-Quran 1 Quran penuh gitu. Nah, itu kurang lebihnya terkait bab kitab-kitab, 4 kitab yang Allah turunkan para nabi yang harus kita yakini dan harus kita ketahui secara rinci kitab apa saja. Gitu. Dan untuk nama-nama kitab itu pun, nama-nama kitab itu tidak sembarang. Kayak contoh Taurat. Gitu. Taurat itu dia bisa diartikan api yang keluar, itu Taurat. Gitu. Karena memang Taurat itu adalah cahaya dan dia. Saya pernah diceritakan terkait Taurat ini. Tentu sangat saya berkesan sekali. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita terus kita itu menghayati, mentadaburi bagaimana kisah Nabi Musa mendapatkan Taurat. Ya kan ya? Itu kan memang Nabi Musa melihat ke satu titik, beliau melihat api kan itu ya. Ini anastu naro. Yang beliau lihat itu api. Sehingga beliau izin ke keluarganya, saya pergi dulu ya. Saya mau mendatangi api itu, biar nanti api itu saya bawa ke sini, biar kita tidurnya bisa lebih hangat. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Yang didatangi oleh Nabi Musa ingin ngambil api, tapi ternyata Nabi Musa malah bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nah, terkadang hadirumakumullah, dalam hidup ini ketika kita menjalani sesuatu, maka Allah tampakkan rahasia-rahasianya. Jadi terkadang saya mau melakukan ini karena memang kewajiban saya. Tahu-taunya ya kan, yang awalnya ya kita prediksi, yang kita dapat itu apa, tapi ternyata Allah berikan apa. Itu hal yang wajar dalam kehidupan. Gitu. Contohnya ya mungkin saya kayak istri saya contohnya deh. Ya mohon doanya istri saya nanti bulan 13 tanggal 13 November itu berangkat umroh. Itu berangkat umroh. Itu hasil dari mana? Yaitu qadarullah wa syafa'al ya, udah kehendak Allah. Jadi istri saya tuh jualan ya, jualan berbagai brand, mukena, gamis dan sebagainya. Nah, ada satu brand yang ternyata memberikan hadiah bagi mitra yang loyal. Di antaranya ada istri saya karena sudah bertahun-tahun menjualkan brandnya. Awalnya kan kita hanya sekedar ya Allah saya niat berjualan ya semata-mata agar saya ini pertama tentu mencari rezeki yang halal, mencari ridha Allah, kemudian agar saya ini menjadi keluarga yang mandiri. Jangan sampai sudah berkeluarga minta ke mertua gitu kan, atau sampai ke orang itu kan minjem sampai naudzubillah minta-minta. Itu kan bukan sesuatu yang diajarkan oleh Rasul. Muslim itu harus mandiri. Sehingga istri saya dan saya waktu itu kan berkomitmen dengan istri, ayo kita jualan agar kita bisa hidup mandiri, keluarganya bisa biar mandiri. Awalnya hanya sekedar itu saja, dan itu pun per bulannya paling berapa kita nyisihin, alhamdulillah ada buat ini. Tahu-taunya awalnya kita niatnya apa, Allah kasih apa. Tuh, maka kisah Nabi Musa diberikan Taurat pun demikian. Nabi Musa tidak menyangka bahwasanya akan Allah berikan sesuatu yang lebih besar. Padahal niat awalnya hanya apa? Mencari api. Nabi Musa mencari api untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan keluarga. Tapi pas nyari api Allah kasih yang lebih baik nih. Ya kan? Bahkan bertemu dengan Allah sehingga dijuluki Kalimullah Nabi Musa. Maka ada amal ini dalam menjalani setiap kehidupan, selama kita niatan kebaikan sudah berjalan aja. Itu jangan pernah takut lah. Gitu. Ya kalau Allah berikan yang terbaik ya alhamdulillah, itu memang sudah bagian kita sebagaimana yang sudah jelaskan sebelumnya. Apa yang sudah menjadi bagian kita akan datang pada kita. Tapi kalau apa yang tidak dijadikan untuk kita, sampai kapanpun kita mengejarnya tidak akan pernah kita dapatkan. Gitu. Ya. Ini satu kisah terkait Nabi Musa yang Masya Allah ya kan, ketika itu saya memang dinasihati oleh kakak senior saya, tuh Wan, kata Nabi Musa aja begitu Wan gitu. Nabi Musa itu niatnya apa, dapatnya apa. Jadi kamu jangan pernah putus asa
gitu. Jangan pernah berharap, saya mah pesimis, maksudnya jangan pernah pesimis dan berharap, saya mah paling cuman bisa begini. Jangan seperti itu. Harapan tetap harus besar gitu, tapi kamu tetap harus berjalan di tracknya. Nggak tahu kita nyampainya kapan, ya itu terserah Allah. Yang penting kita terus berjalan di tracknya. Nyampainya kapan itu kita pasarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Injil. Jadi nama-nama kitab itu tidak sembarang. Taurat artinya cahaya. Injil ya, itu juga artinya adalah intisari. Kenapa? Karena Injil itu mengintisarikan isi daripada Taurat. Gitu. Makanya Taurat itu cahaya, Injil adalah intisari cahaya daripada kitab Taurat. Nah, itu nama-nama kitab yang memang harus kita yakini dan harus kita ketahui. Nah, di bait selanjutnya, bait 26. Sebenarnya 26 ini kalau kita melihat kepada apa yang diceritakan oleh ulama, bahwasanya Sahibun Nazam yaitu Sayyid Ahmad Marzuki ini kan bertemu langsung dengan Rasulullah dan juga bertemu dengan Khulafa Rasyidin. Di sana beliau diajarkan oleh Rasulullah suatu bait, yaitu bait akidah awam ini nazam yang menjelaskan terkait apa? Terkait tauhid dan lain sebagainya. Gitu. Jadi akidah lah seperti itu. Nah, kalau kita membaca kisah tersebut, maka tentu yang kita ketahui sebenarnya yang diajarkan Rasulullah itu sampai 26 kan itu ya. Karena wasuful khali wa kalimi fiha kalamul hakamil alimi, sampai sana saja sebenarnya. Tapi disempurnakan oleh Sayyid Ahmad Marzuki. Dari bait 27 sampai terakhir itu penyempurnaan. Gitu. Jadi isinya nanti dari bait 27 sampai akhir itu banyak sesuatu yang memang dia kalau dikatakan termasuk dasar akidah atau pengetahuan dasar, pengetahuan yang perlu benar-benar kita kuasai terkait akidah, itu kalau kita teliti dari bait 27 setelahnya itu tidak terlalu dasar sebenarnya, lebih kepada wawasan tambahan. Tapi penting gitu. Penting yang diketahui ketika kita ingin menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita, menambah kekuatan tauhid kita dengan tauhid yang telah kita bahas ilmunya di bait-bait sebelumnya. Gitu. Makanya nanti di bait 26 ada bait wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Karena tadi kita baru dijelaskan terkait 4 kitab, diantaranya kitab kita yaitu Al-Quran. Maka kita pun harus mengetahui ternyata yang Allah turunkan itu tidak hanya berupa kitab, tapi juga ada berupa lembaran-lembaran yang dikenal dengan istilah suhuf. Wa suhuful khalili wal kalimi, dan suhufnya Al-Khalil yaitu Nabi Ibrahim. Wal kalimi, dan juga tentu tidak hanya Nabi Ibrahim yang diberikan suhuf itu, tapi juga Nabi Al-Kalim. Siapa? Al-Kalim. Nabi yang dijuluki Al-Kalim, Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tidak hanya diberikan Taurat, tapi juga beliau diberikan suhuf. Itu suhuful Khalil wal Kalim, suhufnya Nabi Ibrahim dan juga suhufnya Nabi Musa. Maka kata nazim fiha kalamul hakamil alim. Di dalamnya itu juga terdapat kata-kata hikmah, ya kan? Tuh, kata-kata hikmah. Jadi tentu di dalamnya isinya adalah masih terkait nasihat-nasihat. Ya. Maka inilah ya, sekali lagi kita sangat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad, karena mukjizat kita adalah mukjizat yang menjadi pamungkas daripada semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, bahkan ma'aziyadat. Di sana ditambahkan lagi, ya kan? La tanhasir, dengan tambahan-tambahan yang tidak ada batasnya. Sains ada dalam Quran, dalam kitab lain nggak ada sains, tapi dalam Al-Quran ada, dan lain sebagainya. Yang sampai ulama mengatakan tidak akan pernah bisa orang menguasai ilmu Al-Quran
karena yang bisa menguasai atau yang maha mengetahui terkait ilmu Al-Quran hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita bahas terkait bait 26 dan lanjutannya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi hal yang bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Sama-sama kita tutup dengan doa penutup majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina taubah taghsil likulli haubah wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طشت الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah